Nah, hari ini kita mau bahas soal breaking bad news, bahwa pasien yang datang ke kita itu tuh dia itu bukan cuman membawa badannya saja. Oke? Pasien yang datang ke kita itu nggak cuman membawa badannya saja. Saya jadi teringat tadi malam sebelum tidur kan biasa kita scroll sosmed gitu kan. Saya ada satu scroll, saya lihat ada seorang bapak, ya. Bapaknya itu ya bapak-bapak gitu, tinggi besar, kumisnya tebel, ya kan, mukanya sangar, di rumah yang sederhana, di kasur gitu, dia terlihat di samping kasur, kelihatan dia nangis, habis itu dia nyamperin, dalam videonya dia nyamperin anak perempuannya disamperin, habis itu dikasih apa namanya, kompres gitu, kompres di dahi, ya. Habis itu dia sambil nangis, sambil dipeluk gitu anak perempuannya. Padahal anak perempuannya ya kelihatan sakit memang, ya kan. Terus di bawahnya dia sebut diceritakan gitu captionnya, bahwa ini anak perempuannya ini sebenarnya nggak pernah sakit. Ini baru sakit demam doang nih. Ini kayak kelas 5, kelas 6 SD lah nih anak perempuannya. Kelas 5, kelas 6 SD. Tapi bapaknya nangisnya sampai segitunya. Artinya apa? Kita tuh nggak pernah tahu ya, bahwa pasien yang kita obati, yang kita tanganin itu tuh dia sangat dicintai, sangat disayangi oleh orang-orang terdekatnya. Kebayang nggak? Saya itu kalau lihat begitu kan biasa bapak-bapak gitu ya. Tapi ini dia ngelihat anak perempuannya sakit yang biasanya nggak pernah sakit, demam doang, sampai segitu sedihnya. Oke? Jadi kita itu nggak pernah tahu. Kadang-kadang kita pakai standarnya kita gitu ya. Alah, bokap gua atau bapak saya kan nggak terlalu peduli. Ini pasti ya bapaknya datang nggak. Kadang-kadang gitu. Sehingga ketika kita mau berkomunikasi, itu tuh pasien itu dilihat hanya sebagai fisiknya saja. Padahal pasien itu ya dia memang punya fisik ya, tapi dia juga ada pikirannya juga. Dia ada ekspektasi datang itu. Dia datang tuh udah dengan ekspektasi datang ke sini. Dia juga ada jiwanya, ada emosinya juga. Kadang-kadang dia, udahlah biarin lah pasien yang ini yang marah-marah gitu. Oh enggak, kita itu juga mau ngobatin marah-marahnya juga loh. Gitu loh. Oh biarin nih pasiennya percaya tahayul nih kan, jiwanya, spiritualnya, ya kan? Dimarahin aja, nggak boleh deh, pokoknya nggak boleh masuk yang begini-beginian gitu. Saya tuh punya cerita dulu ya, waktu saya di RSCM, itu jarang sekali ada yang tahayul, oke? Sampai satu saat ada satu pasien kelihatan agak dari Jawa gitu ya. Terus keluarganya datang. Keluarganya cuma minta sedikit aja. Ini ada air doa. Tahu ya, kalau di Jawa itu dia itu banyak yang begitu. Jadi kayak udah air doa sama si pesantren mana gitu. Tapi kondisinya pasien ini udem. Pasiennya udem, terus habis itu udah ditaruh di gitu ya, puasa tidak boleh minum gitu-gitu ya. Terus habis itu datang kan, semuanya PPDS-nya pada takut lah, nggak mau ngasih kan udah disuruh sama konsulennya nggak boleh minum karena ini udah udem ya, ini kalau disuruh minum nih sesak nafas. Tapi ada satu konsulen yang dia sangat bijaksana gitu. Ayo Pak, masuk Pak. Dijelasin pelan-pelan, Pak ini kan air doa. Kan nggak mesti dihabisin ya Pak, boleh nggak dibasahin saja. Jadi sama dokternya itu dibasahin aja, di mulut, di bibir gitu ya. Habis itu udah pasiennya makasih, karena dari tadi udah 2 jam ini dilarang gitu. Pasien tuh datang dengan jiwanya dia, dengan spiritualnya dia. Kalau pasiennya meninggal, terus keluarganya bilang gara-gara nggak dikasih air doanya, pasiennya meninggal. Walaupun menurut kita kan nggak logik ya. Ya karena kita memandang dia hanya dari fisiknya saja. Tapi kalau kita mandang satu pasien itu
di situ ada ekspektasinya, ada pikirannya dia, ada pikiran keluarganya, ada spiritualnya dia, maka kita akan jauh lebih bijaksana. Kebayang ya? Kata kuncinya apa? Selagi tidak mengganggu pasien lain. That's why pasien itu gabungan antara fisiknya dia, pikiran ekspektasinya dia, jiwa spiritualitasnya dia, sama emosinya dia. Kalau kita udah bisa ini, baru kita bisa sebut bahwa penanganan kita itu patient-centered care. Patient-centered. Patient-centered itu artinya apapun untuk kebaikan pasien kita lakukan. Kadang-kadang dia bilang, dok ini masih nyeri, udah dikasih obat nyeri masih nyeri gitu. Apa yang kita lakukan? Kadang-kadang kita diam aja, kan udah bu, udah tunggu aja lah ibu ya, ini obatnya lagi bekerja nih bu. Obatnya bekerja nih kurang lebih ya setengah jam, 1 jam lagi bu. Padahal itu bohong kan, karena kita mau diapain lagi, malas ke konsul-konsul ke DPJP galak lagi gitu kan. Tapi apapun itu ya itu belum patient center. Jadi kalau dia bilang nyeri, ya itu ekspektasi dia kan. Ekspektasi dia kan datang ke rumah sakit ini supaya nggak nyeri, supaya nggak demam, gitu. Oke, so yang kita mau lakukan adalah ini prinsipnya, patient-centered care. Ya, profesional kesehatan tidak hanya berurusan dengan penyakit atau temuan laboratorium, tapi berurusan dengan manusia atau dengan orang. Itu yang harus kita pahami. Oke?